warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adele Ibrahim dengan NIM 221424112. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi PPKN. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku novel sebagai penunjang ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD, MPD. Langsung saja ke resensi yang saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan dan memperkenalkan buku novel yang saya baca. Saya membaca buku berjudul Sang Pemimpi by Andrea. Penerbit dari buku ini yaitu Bentang Pustaka. Tahun terbit cetakan pertama terbit pada Juli 2006. Buku ini memiliki 292 halaman dan memiliki genre fiksi inspiratif, semi autobiografi, dan posisi dalam seri buku ini yaitu buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit orientasi dari buku novel ini. Nah, buku novel Sang Pemimpi ini melanjutkan kisah Ikal setelah masa kecilnya yang digambarkan dalam Laskar Pelangi, seorang sahabat karib yang hidup dengan penuh kesederhanaan di Pulau Belitung, namun memiliki mimpi yang begitu tinggi ingin melanjutkan sekolah hingga ke Eropa. Cerita ini dibuka dengan petualang mereka yang penuh kelucuan dan keberanian, termasuk kejar-kejaran dengan wakil kepala sekolah yang galak, Pak Mustar, dalam keseharian yang keras sebagai kuli angkut ikan dan siswa miskin. Ketiganya menjalani hidup dengan semangat, humor, dan tekad membara. Yang mana tokoh Arai sangat menonjol dengan sikap optimis dan jiwanya yang bebas. Ia sering memberi semangat kepada Ikal dengan kalimat legendarisnya, "Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu." Kisah mereka syarat nilai perjuangan, cinta pada keluarga, dan kekuatan mimpi di tengah keterbatasan. Nah, dari buku novel ini memiliki pesan yang sangat mendalam bahwa mana keberanian untuk bermimpi besar, latar belakang sosial dan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengejar cita-cita. Dan yang perlu kita ketahui, pesan paling kuat yang menggambarkan isi dari buku novel ini yaitu pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib, persahabatan dan solidaritas dapat menjadi sumber kekuatan, optimisme harus dijaga bahkan saat harapan nyaris tidak ada, integritas dan kejujuran seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Pak Balia adalah prinsip penting dalam kehidupan. Adapun latar dari buku novel ini yaitu bertempat di Belitung, pulau kecil di Sumatera yang kaya akan timah tapi penuh ketimpangan sosial, dideskripsikan dengan indah dan penuh warna lokal pada saat sekitar tahun 1980-an, masa transisi pendidikan dan perubahan sosial di daerah terpencil. Dan buku ini memiliki gaya bahasa yang mana sang penulis, Andrea, dikenal dengan gaya penceritaan yang puitis, reflektif, dan humoris. Ia sering menyisipkan kutipan sastra dunia, filsafat, dan referensi budaya dalam dialog atau narasi. Metafora-metafora yang ia gunakan menggambarkan keindahan dan kepedihan hidup secara bersamaan. Adapun kelebihan seri novel ini yaitu yang pertama inspiratif, yang kedua kuat dalam karakterisasi, yang ketiga penuh nilai lokal, dan yang keempat menghibur sekaligus mendidik, dan yang kelima bahasa yang indah dan intelektual. Namun, kelemahan dari novel ini yaitu alur tidak selalu konsisten dan gaya bahasa kadang terlalu sastrawi. Jadi yang dapat saya simpulkan dari novel ini yaitu Sang Pemimpi adalah kisah perjuangan dan pengharapan dalam balutan kisah persahabatan dan kehidupan remaja yang penuh warna. Novel ini tidak hanya menghibur tetapi juga menggerakkan hati dan pikiran pembaca untuk berani bermimpi apapun latar belakang mereka. Andrea berhasil merangkai kisah sederhana menjadi narasi yang luar biasa dalam makna. Buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar, mahasiswa, guru, dan siapapun yang sedang merasa kehilangan arah atau harapan dalam hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.